ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ibadallah, ujian yang menimpa kaum muslimin, krisis, musibah, kesewenang-wenangan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang muslim sejatinya merupakan ujian bagi umat Islam itu sendiri, agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan orang-orang yang baik dari orang-orang yang khabis. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kaum muslimin, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa mereka, dengan krisis yang mereka alami, dengan kesewenang-wenangan yang mereka hadapi, Allah Subhanahu wa taala hendak memisahkan orang-orang yang baik dari orang-orang yang jelek, orang-orang yang beriman dari orang-orang yang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian menyangka, apakah kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kalian begitu saja masuk ke dalam surga? Allah akan menguji kalian. Allah akan memberikan musibah kepada kalian. Allah akan memberikan zulzilu, kegoncangan kepada kalian. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mereka bertanya-tanya kepada Allah, "Mata nasrullah?" Kapankah datangnya pertolongan Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Akan tetapi kaum muslimin senantiasa terburu-buru, tergesa-gesa sehingga futur dari jalannya. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dan disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya bahwa awal-awal dari permulaan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat pada waktu itu terjepit kesusahan sehingga mereka mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi waktu itu mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu dari kalian itu sampai ditanam tubuhnya ke dalam tanah, diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dibelah dua kepalanya. Tapi mereka tidak pernah tergelincir dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap sabar di jalannya. Mereka tetap berpegang teguh dengan agamanya. Ada juga orang-orang yang disisir dengan sisir besi.
sehingga kulitnya terpisah dari tulang-tulangnya, dan mereka tetap teguh di dalam agamanya. Dan musibah-musibah yang dialami kaum muslimin hari ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan generasi yang gemilang, untuk melahirkan generasi yang punya prestasi, untuk melahirkan generasi yang akan membawa kemenangan itu di tengah-tengah dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam awalnya dipegang oleh 6 orang saja di masa-masa awal hadirnya Islam ke tengah-tengah umat. Mereka adalah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, kemudian Ammar, kemudian ibunya Sumayyah, kemudian Bilal dan Miqdad. Nabi Muhammad SAW diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan paman-pamannya. Abu Bakar diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya, dengan kabilahnya. Dan Ammar, juga ibunya Sumayyah, Bilal dan Miqdad diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan majikan-majikannya. Dan Bilal merupakan satu dari sekian banyak para sahabat atau yang menghadapi cobaan yang besar yang dihadapi dalam keimanannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal merupakan budak dari Umayyah bin Khalaf, budak hitam yang legam. Tetapi ketika Umayyah bin Khalaf mendapati Bilal beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka Umayyah bin Khalaf menyiksanya, memberikan penderitaan kepada Bilal sampai Bilal kembali kepada agama nenek moyangnya dan berpaling dari Muhammad. Cobaan yang besar ditimpa oleh Bilal. Bilal diseret di tengah jalan, di tengah teriknya matahari. Bilal ditindih dengan batu, dicambuk agar Bilal kembali kepada agama nenek moyangnya. Tetapi Bilal mengatakan, Rabbi Allah ahadun ahad, Tuhanku adalah Allah, Dia yang ahad, Dia yang esa. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau seandainya ada kalimat yang lebih sempurna dari kalimat ini, pasti aku akan memakai kalimat itu untuk tetap berada pada keimananku. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penderitaan yang begitu berat dihadapi oleh Bilal terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membelinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawanannya pun menurunkan ayat wa sayujannabuhal atqa, kelak orang-orang yang bertakwa akan dijauhkan dari neraka. Maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq yang memerdekakan Bilal bin Rabah dari majikannya Umayyah bin Khalaf. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari pun berlalu. Bilal menyertai Nabi SAW dalam setiap pergerakannya, dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Akhirnya Bilal menjadi muazzin pertama di dalam Islam yang mengumandangkan kalimat azan sampai ketika Bilal bin Rabah mengikuti perang Badar, dia pun mendapati sebuah kabar gembira bahwa majikannya akan turut dalam perang tersebut. Dan ini kesempatan besar bagi Bilal untuk membalas penderitaan tersebut, untuk membalas penyiksaan yang pernah dialami oleh Bilal dari majikannya Umayyah bin Khalaf. Pada perang Badar tersebut, kaum musyrikin berjumlah sekitar 1.000 orang, dan kaum muslimin hanya kisaran 300-an orang saja. Sampai di Badar, orang-orang musyrikin berpesta pora, memakan makanan yang lezat sambil disuguhkan tarian-tarian oleh gadis-gadis yang cantik. Mereka berkata, demi Allah kita tidak akan kembali dari Badar ini kecuali kita membawa kemenangan. Dengan kesombongannya mereka memerangi kaum muslimin pada waktu itu. Tapi perang pun terjadi sehingga Bilal bin Rabah kemudian mendapati Umayyah bin Khalaf dan berhasil menaklukkannya dan membunuhnya. Begitu juga budak-budak yang lain yang pernah disiksa karena keimanannya, mereka mampu menaklukkan majikan-majikannya di dalam perang Badar. Penderitaan yang mereka alami ketika di Mekah dalam keimanannya, penderitaan yang mereka alami dari majikan-majikannya, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemampuan untuk membalasnya di Badar. Kaum muslimin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika pembebasan kota Mekah, Bilal bin Rabah berdiri dari tempat dia dulu bernaung, disiksa oleh majikannya. Dia mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengumandangkan azan, sehingga orang-orang musyrikin pada waktu itu menutup telinga mereka. Dan mereka berkata, laitani qad mitu qabla hadza. Kata orang musyrikin pada waktu, seandainya aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak mendengar kalimat si Bilal bin Rabah itu. Orang-orang musyrikin begitu mencela, begitu sedih hatinya ya, mendengar suara Bilal bin Rabah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suara Bilal bin Rabah ini dibenci oleh kaum musyrikin pada waktu itu. Akan tetapi di dalam hati kaum muslimin, mereka begitu syahdu mendengarnya, sehingga setiap kali waktu salat tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Arihna bis salah, istirahatkan kami wahai Bilal dengan salat, yakni dengan azannya. Suara yang begitu dibenci oleh kaum musyrikin, tetapi dirindukan oleh orang-orang beriman. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika adalah di dalam hati kaum muslimin itu keimanan, tentu mereka akan sangat merindukan kepada azan, terutama azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah pada waktu itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu pun berlalu, Bilal bin Rabah kemudian mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga pada malam harinya, ketika menjelang subuh, Bilal bin Rabah kemudian mengumandangkan azan. Azan yang tidak pernah begitu syahdunya dikumandangkan, hingga pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, Bilal pun menangis dan seluruh isi Madinah menangis. Karena kecintaannya Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kehilangannya Bilal kepada sosok yang selama ini membimbingnya, yang dengan melihatnya bertambah keimanan, Bilal merasa sedih yang begitu mendalam, sehingga ia pun tidak mampu melanjutkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Sampai-sampai Bilal kemudian berjanji di dalam hatinya bahwa dia tidak akan menjadi muazzin untuk orang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beberapa khalifah kemudian menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal pun tetap menolak. Dan ketika penaklukan kota Syam oleh Umar bin Khattab, Umar mencoba kembali meminta Bilal untuk azan. Kemudian dengan berat hati Bilal pun menerima permintaan Umar bin Khattab tersebut. Bilal pun azan. Di tengah-tengah azannya, ketika Bilal menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, semua orang menangis dengan tangisan yang bergemuruh memenuhi kota Syam pada waktu itu. Karena kecintaannya Bilal, ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun teringat. Dia pun menjadi sedih karena kehilangan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena cobaan yang begitu berat yang dihadapi kaum muslimin, terutama oleh Bilal bin Rabah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di tangan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, teruslah bersabar, sehingga kalian menjadi sebenar-benar orang yang bersabar. Aqulu qouli hadza wa
wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.